Halo, shalom Bapak Ibu Guru, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar bersama-sama. Ini masuk ke seri keempat pembelajaran kita yang membahas soal materi-materi profesional ya, sesuai dengan kisi-kisi yang sudah kita dapatkan, yang sudah disampaikan juga melalui surat edaran dari Bapak Sekjen ya. Nah, diantaranya adalah hari ini kita fokus akan kisi-kisi yang kemarin kan untuk pembelajaran yang ketiga saya sudah sampaikan juga. Soal kisi-kisi ini memang sampai ke 60 poin ya. Jadi ini kemarin sudah kita bahas di video saya sebelumnya. Jadi untuk materi soal pribadi ya. Tapi sekarang kita akan fokus untuk materi Yesus Kristus ya. Nah, jadi ini ada di poin ke 31, 32 sampai 35. Nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi kira-kira soal-soalnya akan seperti apa. Ini saya buat mewakili materi yang ada di kelas 10 dan kelas 8. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa sudah bisa membuka. Jadi memang ini KD-KD yang ada di kelas 10. Bapak Ibu bisa cross check. Jadi silahkan dilihat. Ini ada di KD-KD kelas 10. Sementara ini ada di KD kelas 8. Itu mewartakan sabda, kerjaan melalui sabda dan tindakan. Oke, kira-kira Bapak Ibu Guru seperti itu ya dalam seri pembelajaran kita hari ini. Kita sudah memasuki seri pembelajaran keempat mengenai materi-materi profesional. Silakan Bapak Ibu Guru, kalau yang mau belajar bersama silakan simak ya pembahasan video ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe ya bagi yang belum. Terima kasih. Oke, langsung saja. Sekali lagi ini ada materi kelas 8 dan ada materi di kelas 10. Silakan Bapak Ibu Guru cek di buku di kelas 8 dan kelas 10. Oke, langsung saja. Ini pertanyaannya yang pertama. Dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, ada banyak hal yang kita lakukan yang mengungkapkan iman kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ungkapan-ungkapan itu antara lain membuat tanda salib sebelum dan sudah berdoa, doa kemuliaan atau gloria, kemudian syahadat atau credo, doksologi, pembaptisan. Apa makna dari tanda salib? Ya, tadi disampaikan tadi ya di soal itu bahwa ungkapan iman. Nah, apakah itu kita mengungkapkan iman akan Tritunggal dengan mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dan dengan membuat tanda salib kita hendak mengungkapkan iman akan karya penyelamatan Allah yang sejak semula sudah direncanakan dan dilaksanakan Bapa dengan berbagai cara dan yang secara khusus dinyatakan dalam sengsara dan wafat serta kebangkitan putranya Yesus Kristus, dan yang berkat Roh Kudus masih berlangsung hingga saat ini. Atau makna tanda salib itu kita memuliakan Allah Tritunggal, atau kita berdoa bersama Allah Tritunggal, atau yang ketiga kita mengenangkan Allah Tritunggal. Kira-kira doa tanda salib itu bermakna apa? Tentu yang pertama Bapak Ibu Guru ya. Jadi kita mengungkapkan iman kita ya dalam rumusan kata-kata yang kita ucapkan ya dalam membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kita mengungkapkan iman kita. Nah, kemudian juga kita ada juga doa kemuliaan yang juga sekali lagi itu mengungkapkan iman kita akan Tritunggal. Kemudian juga dalam syahadat ya, dalam credo itu disampaikan ya dari awal bahwa Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Ya, kalau dalam kredo panjang itu malah kelihatan sekali ya rumusan ini ya di kredo yang panjang itu. Kemudian soal doksologi ya, ini disampaikan di akhir doa syukur agung. Ini juga sekali lagi juga mengungkapkan rumusan ya, iman kita akan Tritunggal. Terus yang terakhir itu dalam rumusan atau formula pembaptisan kita ya, misalkan namanya disebut, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, tiga ungkapan inilah yang sekali lagi ya dalam kehidupan kita beriman yang mengungkapkan ya iman kita akan Tritunggal. Oke Bapak Ibu Guru, kita masuk ke tema pertanyaan berikutnya. Salah satu ajaran iman Kristiani yang dirasa sulit dipahami adalah tentang Tritunggal Maha Kudus. Kesulitan tersebut sering menjadi penyebab terjadinya kesalah penafsiran. Misalnya banyak orang yang bukan Kristen mengatakan bahwa orang Kristen percaya akan 3 Tuhan. Tentu saja hal ini tidak benar, sebab iman Kristiani
mengajarkan Allah yang esa. Namun bagaimana mungkin Allah yang esa ini mempunyai 3 pribadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan iman dan keterbukaan hati serta pola pikir yang lebih dalam dan luas dalam memahami Allah. Maka untuk menjelaskan Trinitas atau Tritunggal, yang penting kita harus ketahui adalah apakah A. Pemahaman yang tepat tentang apa yang disebut sebagai substansi atau hakikat atau kodrat, dan apa yang disebut sebagai pribadi. Atau B. Pemahaman yang tepat mengenai bagaimana menjelaskan prinsip Trinitas dengan jawaban atas pertanyaan kenapa hal ini sudah sepantasnya terjadi, atau dalam istilah teologi disebut dengan argument of fittingness, ya. Kemudian ataukah yang B, pemahaman yang tepat tentang bagaimana menjelaskan konsep Trinitas dengan argumentasi apa ini, argumen definisi kasih, atau yang D, semua jawaban benar. Maka Bapak Ibu Guru, jadi kalau kita melihat ini, jadi memang pertanyaan ini saya sajikan supaya kita memang betul-betul memahami bahwa kalau kita ingin paham tentang Trinitas, kita harus memahami yang ketiga-tiganya. Jadi semua jawaban benar. Yang pertama adalah tentang konsep atau pemahaman mengenai substansi, apa itu substansi, apa itu kodrat, dan apa itu yang disebut dengan pribadi. Maka kalau dikatakan nanti Allah adalah satu substansi 3 pribadi atau satu kodrat 3 pribadi, ini menjadi paham, gitu ya. Dan juga yang kedua itu soal pemahaman kita mengenai bagaimana prinsip Trinitas dengan jawaban ini, konsep-konsep ini memang harus kita betul-betul pahami, ya, sehingga kita dapat menemukan penjelasan yang tepat. Untuk lebih jelas silakan nanti dibuka di buku kelas 10 ini, ya. Oke, berikutnya. Walaupun ajaran tentang Trinitas ini tidak dapat dijelaskan dengan akal, bukan berarti bahwa Allah Tritunggal ini adalah konsep yang sama sekali tidak masuk akal. Siapa nama tokoh yang mengatakan bahwa kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah? Ini dalam konteks Allah, ya, sebab Allah jauh lebih melebihi manusia dalam segala hal, dan meskipun ia telah mewahyukan diri, ia tetap rahasia atau misteri. Siapa Ibu yang menyatakan ini? Apakah Santo Agustinus, apakah Santo Irenaeus, apakah Santo Hieronymus, ataukah Santo Anselmus? Yang mana Bapak Ibu Guru? Iya, ini Santo Agustinus, ya. Ini mungkin dilihat dari pengalaman iman Santo Agustinus, ya. Kalau kita lihat kisahnya, ya, dia mencari siapa Allah itu, ya, dengan menggunakan akal budinya. Sampai pada suatu saat, kalau kita masih ingat kisahnya, dia berjalan di pantai, kemudian dia melihat anak kecil yang ingin memasukkan air laut ke dalam sumur yang dia buat. Terus dia mengatakan, bagaimana kamu akan memasukkan air lautan yang sebanyak ini ke dalam sumurmu yang kecil? Nah, akhirnya memang sampai pada kesimpulan, ya, bahwa Santo Agustinus mengatakan kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah, karena menyangkut kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan, ya, tidak mungkin akan memahami secara penuh, ya. Maka di sini dikatakan ia tetap menjadi misteri, ya, yang tidak bisa diungkap secara sepenuhnya. Oke, demikian, ya Bapak Ibu Guru, ya. Jadi ini ada Santo Agustinus yang mengatakan demikian. Kemudian berikutnya, kematian merupakan peristiwa yang amat sangat biasa. Apapun yang hidup pasti suatu saat akan mati. Kematian seolah menjadi titik akhir dari kehidupan manusia. Setelah itu ia lenyap bagai ditelan bumi. Bagaimana iman Kristiani menegaskan mengenai kematian? Bagaimana menurut kita, ya, kematian itu? Ataukah A, kematian harus dihayati sebagai pintu masuk kepada kehidupan baru, kehidupan kekal bersama dengan Allah? Atau B, kematian dihayati sebagai akhir dari segalanya? Atau C, kematian dipahami sebagai gerbang kegelapan abadi? Atau D, kematian dimaknai sebagai hilangnya peradaban manusia? Yang mana Bapak Ibu Guru? Iya, tentu kita sebagai umat Kristiani harus melihat kematian sebagai pintu masuk kepada kehidupan kekal bersama Allah. Jadi dengan rahmat pembaptisan, ya, yang sudah kita alami, ya, kita sudah dijamin mengenai keselamatan ini. Ini juga nanti ada kaitannya soal ini, ya, soal keistimewaan iman Kristiani.
yang mengatakan bahwa adanya jaminan keselamatan. Bahwa kita ketika sudah dibaptis ya, sudah menyatakan mengimani Kristus, maka kita sudah dijamin untuk akan bersama Bapa di surga. Demikian untuk pertanyaan ini, silakan kita masuk ke pertanyaan kedua. Wafat Yesus adalah kenyataan historis. Kisah sengsara yang kita miliki sekarang, sebagaimana termuat dalam keempat Injil, sesungguhnya tidak pertama-tama menyampaikan fakta apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana kronologinya, melainkan merupakan suatu pewartaan tentang makna kasih sengsara Yesus bagi jemaat. Apa maksud dari wafat Yesus adalah kenyataan historis? Apakah A. dalam sejarah tercatat bahwa Yesus benar-benar menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib? Atau wafat Yesus adalah kisah yang mengandung unsur sejarah, tidak mengandung unsur sejarah? Atau B. tokoh Yesus hanyalah fiktif belaka, tidak ada dalam fakta sejarah? Atau C. kisah Yesus adalah semacam legenda tanpa ada kenyataan sejarah? Bagaimana Ibu? Bapak Ibu Guru? Oke, tentu jawabannya yang A ya, karena memang Yesus ada tercatat ya dalam sejarah. Kalau kita studi sejarah, ya kalau kita belajar soal kitab suci juga kita akan belajar soal runtutan ya. Bagaimana Yesus itu terjadi hidup di zaman apa ya. Jadi dalam kredo juga kita sampaikan ya bahwa Yesus ya sengsara dalam masa Pontius Pilatus, dan itu ada dalam sejarah. Jadi bukan hanya mengada-ada. Jadi sekali lagi ini dalam konteks historis memang di sini dipahami sebagai hidup Yesus, sengsara dan wafatnya itu memang tercatat dalam sejarah. Kemudian pertanyaan berikutnya, sengsara dan wafat Yesus merupakan tanda terbesar kasih Allah kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini ada dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Allah Bapa menyerahkan putranya untuk menderita dan wafat demi keselamatan siapa? Apakah seluruh umat manusia? Apakah orang-orang terpanggil? Ataukah orang-orang Kristiani? Atau kaum tertentu yang dikehendaki Allah? Sangat mudah Bapak Ibu Guru ya. Jadi memang keselamatan itu ditawarkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya orang yang terpanggil saja, bukan hanya untuk orang-orang Kristiani saja, atau yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki adalah semuanya, dari seluruh umat manusia. Dan kita dengan kehendak bebas kita bisa mengatakan saya tidak mau, dan itu menuntut pertanggungjawaban kita nanti. Demikian Bapak Ibu Guru, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sengsara dan wafat Yesus juga merupakan tanda agung dari kerajaan Allah. Yesus telah mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Yesus menyadari bahwa kesaksian yang paling kuat dalam mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah ialah kesediaannya untuk mati demi kerajaan Allah yang diperjuangkannya. Maka Yesus berani menghadapi resiko ini dengan penuh kesadaran dan tanpa takut. Yesus yakin dengan sikapnya yang konsekuen dan berani menghadapi maut akan berdampak bagi para pengikutnya. Apa dampak dari sikap Yesus yang konsekuen dan berani menghadapi maut terhadap para pengikutnya? Apa dampaknya bagi para pengikut? Apakah A. semua murid dan pengikut-pengikutnya mau mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah walaupun harus mempertaruhkan nyawanya? Atau B. para pengikut-pengikutnya akan bersantai-santai saja karena merasa sudah diselamatkan? Atau C. para muridnya menjadi manja karena janji keselamatan yang sudah diberikan? Atau D. para pengikutnya tidak perlu mewartakan kembali kerajaan Allah karena Yesus sudah melakukannya? Yang mana Bapak Ibu Guru? Dampaknya bagi kita pengikut-pengikutnya? Tentu yang A ya, sangat mudah sekali karena memang kita sebagai murid dan pengikutnya harus mau mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah walaupun harus mempertaruhkan nyawa kita. Berikutnya, secara keseluruhan kisah sengsara Yesus yang dituliskan Lukas hendak menekankan bahwa penyaliban Yesus merupakan keselamatan Allah, memberikan pengampunan dan rahmat penyembuhan bagi semua manusia
melalui dan oleh Yesus. Kita yakin bahwa wafat Yesus adalah konsekuensi atas pewartaannya tentang kerajaan Allah. Wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. Wafat Yesus adalah tanda solidaritas dengan manusia, dan wafat Yesus adalah bukti bahwa Allah mengasihi manusia dan kematian Yesus menyelamatkan manusia. Bagaimana dijelaskan bahwa kematian Yesus itu menyelamatkan manusia? Bagaimana penjelasannya? Apakah A. Wafat Yesus disalib bukan kejadian yang serba kebetulan, tapi merupakan bagian dari misteri penyelamatan Allah bagi manusia yang sudah direncanakan sejak awal mula, yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Paulus juga mengatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Atau yang B, wafat Yesus disalib adalah konsekuensi logis Yesus sebagai manusia biasa. Atau wafat dan Yesus disalib tidak ada bedanya dengan kematian kita sebagai manusia, hanya berbeda soal zaman saja. Atau D, wafat Yesus disalib hanya menyelamatkan manusia yang dikehendakinya saja. Ya, sekali lagi ini berkaitan dengan bagaimana dijelaskan bahwa kematian Yesus menyelamatkan manusia. Tentu jelas ya kalau kita lihat dari jawaban ini, jawaban A adalah memang jawaban yang sungguh-sungguh mewakili bahwa memang Yesus disalib bukan hanya kebetulan, karena memang sudah direncanakan, sudah dinubuatkan ya oleh para nabi. Ya, jadi juga ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, berarti memang sudah dinubuatkan. Berikutnya, sebagai manusia Yesus pun mengalami kematian. Ia wafat dan dikuburkan sebagai manusia pada umumnya. Tetapi kematian bukanlah akhir dari segalanya tentang Yesus, sebab Yesus dibangkitkan Allah dari kematian. Warta tentang kebangkitan Yesus Kristus tersebut merupakan dasar paling penting dalam iman Kristen. Sebab jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah seluruh iman kita. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus ya pada zaman di Korintus. Kebangkitan Yesus merupakan bukti harapan bagi gereja bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Sebab melalui pembaptisan kita telah dipersatukan dengan wafat Yesus Kristus dan kelak akan menikmati kebangkitan bersama Kristus. Apa bukti dari kebangkitan Yesus? Kita bicara soal kebangkitan ya. Apakah A. peristiwa makam kosong dan penampakan Yesus kepada para muridnya? Atau B. peristiwa Yesus digoda oleh iblis sebanyak 3 kali? Atau C. peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus? Atau D. peristiwa perjalanan Yesus memanggul salib? Yang mana bukti kebangkitan Yesus? Tentu ada di poin yang A. Karena memang ini adalah bukti ya, selain kain kafan yang berada di tanah, kemudian kubur yang kosong, kemudian peristiwa penampakan, inilah yang kemudian menjadi bukti yang diceritakan, yang disampaikan dalam kitab suci. Berikutnya, kisah bahwa Yesus bangkit dikuatkan dengan kisah penampakan Yesus. Pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus dan Salome. Ini dikisahkan dalam Injil Matius dan Yohanes. Merekalah saksi kebangkitan Yesus yang pertama kali. Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada Petrus, kemudian kepada 12 muridnya. Kemudian ada 5 alasan mengapa Kristus bangkit ya. Ini ada 5 alasan mengapa Kristus bangkit. Yang pertama, untuk menyatakan keadilan Allah. Yang kedua, untuk memperkuat iman kita. Yang ketiga, untuk memperkuat pengharapan. Yang keempat, agar kita dapat hidup dengan baik. Yang kelima adalah untuk menuntaskan karya keselamatan Allah. Nah, kelima alasan ini disampaikan oleh siapa? Ini soal teolog terkenal ya. Apakah oleh Santo Thomas Aquinas, atau oleh Santo Agustinus, atau oleh Santo Ambrosius, atau oleh Santa Monica? Ya, mengenai kenapa Kristus harus bangkit. Yang mana Bapak Guru? Oke, tentu disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas. Ini sangat teolog yang sangat terkenal. Ini yang kemudian menjadi alasan kenapa Yesus bangkit ya. Sekali lagi, yang pertama untuk menyatakan keadilan Allah. Yang kedua untuk memperkuat iman kita. Kemudian
Yang ketiga adalah untuk memperkuat harapan kita. Jadi angka 4 juga ini berkaitan dengan agar kita dapat hidup dengan baik. Yang terakhir itu adalah untuk menuntaskan karya keselamatan Allah. Ya, ingat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya, kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita. Ini ingin mengatakan bahwa ini ya poin yang kedua ya, untuk memperkuat iman kita, bahwa wafat Yesus bukan akhir segala-galanya, tapi dengan kebangkitan Yesus menyelamatkan kita. Demikian Bapak Ibu Guru. Ya, jadi nanti kita bisa cek ya nanti di buku kelas 10. Berikutnya, selama 40 hari setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Selama itu keadaan yang mulia masih terselubung dalam sosok tubuh seorang manusia biasa, sehingga para murid-muridnya dapat mengenali dia. Ya, ini dikisahkan dalam Markus 16 ayat 12, di Lukas bab 24 ayat 15, dan di Injil Yohanes bab 20 ayat 14 sampai 15, dan bab 21 ayat 4. Gereja mengimani bahwa Kristus naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Hal itu disebabkan karena kealahannya. Yesus senantiasa berada bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dengan kenaikannya ke surga dengan tubuh dan jiwanya, maka Kristus untuk selamanya membawa persatuan kodrat manusianya yang telah mulia bersama dengan kealahannya. Pertanyaannya, apa perbedaan kenaikan Kristus ke surga dengan pengangkatan Bunda Maria ke surga? Karena memang ini doktrin gereja ya, mengatakan bahwa Bunda Maria juga diangkat ke surga beserta jiwa dan raganya. Apa bedanya? A. Bunda Maria diangkat ke surga karena kekuatan Allah, sedangkan Kristus naik ke surga karena kekuatannya sendiri, karena dia adalah sungguh Allah. Yang B. Kenaikan Kristus ke surga merupakan peristiwa luar biasa, sedangkan pengangkatan Bunda Maria ke surga merupakan peristiwa biasa. Atau C. Kenaikan Kristus ke surga dikehendaki oleh Allah, sedangkan kebangkitan atau pengangkatan Bunda Maria ke surga merupakan kehendak Yesus. Atau D. Kenaikan Yesus ke surga terjadi dengan sendirinya, sedangkan pengangkatan Bunda Maria ke surga merupakan rencana Allah. Kira-kira yang mana Bapak Ibu Guru? Ya, tentu jawaban yang A ya, karena memang sekali lagi gereja meyakini ya melalui dogma Maria Assumpta ya. Jadi kalau mengenai Maria kan kita punya doktrin beberapa ya yang berkaitan dengan Maria. Pertama adalah Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda dosa. Kemudian dogma yang kedua adalah soal Maria Assumpta, Maria yang diangkat ke surga beserta jiwa dan raganya. Dan ini kemudian bagaimana dijelaskan? Karena peristiwa ini sama nih. Ya, peristiwanya sama, tapi ya sekali lagi bahwa Maria diangkat ke surga dengan kekuatan Allah, sementara Yesus naik ke surga karena memang dia adalah Allah. Demikian Bapak Guru, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dengan kebangkitan Kristus, maka terbukalah pintu masuk menuju kehidupan baru, yaitu hidup yang dibenarkan oleh Allah atau hidup yang penuh rahmat Allah. Maka kenaikan Yesus ke surga bagi kita memiliki makna yang pertama, Kristus adalah sang pemimpin kita. Kedua, Kristus menjadi pengantara kita dengan Bapa. Yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup berfokus pada hal-hal surgawi. Apa yang harus kita lakukan untuk memaknai kenaikan Yesus ke surga itu? Ini berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau maknanya yang pertama tadi ya, yang pertama adalah Yesus sang pemimpin kita. Ya, nanti kita jawab dulu ya, ini nanti baru kita bahas. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak boleh berfokus pada perkara-perkara di bumi, melainkan pada perkara-perkara yang atas atau hal-hal surgawi? Atau B, kita harus senantiasa berdoa tanpa perlu bekerja dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari? Atau kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan fisik? Atau D, kita harus melupakan perkara-perkara di bumi dan hanya fokus pada perkara-perkara surgawi? Jadi yang mana Bapak Ibu Guru? Tentu ini ada poin, sebetulnya ada di poin ini ya, yang A ya, karena memang di poin ini dikatakan kita tidak boleh fokus hanya pada perkara-perkara di bumi.
Kita melakukan ya perkara-perkara di kita bekerja, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua ya, kita tidak boleh ya lepas dari itu, tapi kita tidak boleh hanya fokus kepada itu, tapi juga melakukan perkara-perkara yang atas atau hal surgawi. Bagaimana memaknai karya pelayanan kita sebagai seorang guru misalnya. Jadi ini menjadi sebuah hal yang memang harus kita lakukan. Nah, dan ini sekali lagi Bapak Guru ya, ini memaknai ini ya soal kebangkitan Kristus. Yang pertama tadi kan dikatakan Kristus sebagai pemimpin kita. Bahwa Yesus yang bangkit juga kita akan mengalami hal yang sama. Ya, disampaikan di kredo kita ya, bahwa kita juga akan mengalami kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya, jadi itu akan menjadi menjadi pemimpin kita yang sudah akan menyiapkan untuk kita. Kita akan mengalami hal yang sama seperti Kristus, yaitu kebangkitan. Kemudian yang kedua itu soal menjadi pengantara kita kepada Bapa, jelas ya, karena memang kita mengimani Kristus ya, sementara Kristus sudah bangkit ya. Kemudian Kristus juga akan sekali lagi menjadi pengantara kita kepada Bapa. Kemudian kita dipanggil untuk berfokus, ini berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan soal hubungan kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan berikutnya, pada saat Yesus mulai misi pewartaan kerajaan Allah, bangsa Yahudi hidup di bawah penjajahan bangsa Romawi. Selain ditindas oleh para penjajah, mereka juga ditindas oleh bangsa sendiri, terutama oleh para raja-raja boneka yang diangkat oleh para penjajah. Situasi tersebut menyebabkan kemiskinan semakin meluas, korupsi dan kriminalitas semakin banyak, dan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan kelompoknya. Situasi yang ada dalam masyarakat tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada munculnya berbagai paham kerajaan Allah pada zaman Yesus. Paham kerajaan Allah yang diyakini oleh kaum Zelot adalah seperti apa? Ataukah paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis ya, yang yakin bahwa kedatangan Sang Mesias yang akan mewujudkan kerajaan Allah, yaitu kerajaan Israel yang merdeka dan bebas dari penjajahan Romawi, bebas dari penjajahan kaum kafir. Atau B, paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptik, yakni bahwa akan datangnya penghakiman Allah yang sudah dekat karena dunia ini sudah jahat dan akan digantikan oleh dunia baru. Setelah zaman yang jahat ini lenyap, dibinasakan oleh Allah, maka kerajaan Allah akan menjadi kenyataan di bumi. Selanjutnya langit dan bumi baru yang dijanjikan Allah akan muncul. Atau yang B, paham kerajaan Allah bersifat legalistik, yakni bahwa Allah sekarang sudah meraja secara hukum, sedangkan di zaman akhir Allah akan menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi segala bangsa. Atau yang D, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius, ya, sekarang sudah meraja secara hukum dan kemudian sedangkan pada akhir zaman Allah akan menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta yang menghakimi sekalian bangsa. Ini sebetulnya agak sedikit perbedaan ya antara kelas 8 dan buku kelas 10 ya, kalau kita bicara soal kerajaan Allah. Jadi memang dalam pelajaran kelas 10 ya bersifat satu itu bersifat politis ya, kalau di sini bersifat nasionalistis. Ini agak berbeda, mungkin ini bisa jadi perhatian kita. Kemudian yang berbeda juga yang kedua itu kalau soal-soal paham kerajaan Allah pada zaman Yesus ya, itu soal paham ini ya bersifat legalistik. Ini dalam bahasan buku kelas 8 dia berbunyi bukan legalistik tetapi soal yuridis religius, memiliki pengertian yang sama ya, tapi soal pembahasannya nanti mungkin ini bisa kita cross check bersama soal perbedaan ini. Tapi yang diperjuangkan oleh kaum Zelot adalah yang mana Bapak Ibu Guru? Iya, yang bersifat nasionalistis, atau dalam pembahasan buku kelas 8 ini bersifat politis. Jadi ini lebih kepada kerajaan yang betul-betul ini ya sedang kekuasaan real ya, kekuasaan real, maka ya sering terjadi pemberontakan begitu ya, mengusir penjajah ya karena merasa memang butuh seorang yang mau membebaskan begitu.
Berikutnya, mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah merupakan misi kedatangan Yesus ke dunia. Berkali-kali Yesus menegaskan kerajaan Allah sudah dekat. Dalam pernyataannya, apa yang ditekankan oleh Yesus mengenai kerajaan Allah? Jadi apa sebetulnya yang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu? Ataukah A, kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah merajai hidup manusia? Atau B, Allah menjadi raja yang memiliki kekuasaan politik? Atau C, kerajaan Allah adalah sebuah wilayah kekuasaan duniawi di mana Allah menjadi rajanya? Atau D, kerajaan Allah muncul dari kedalaman hati manusia? Yang mana Bapak Ibu Guru? Ya tentu yang A ya, karena memang sekali lagi yang dikatakan oleh Yesus mengenai kerajaan Allah dalam lebih menekankan soal situasi di mana Allah merajai hidup manusia. Allah menjadi satu-satunya yang diperjuangkan. Kemudian berikutnya, bukan hal yang mudah untuk memahami misteri tentang kerajaan Allah. Maka kerap kali merumuskan ajaran-ajarannya tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pendengarnya sebagian besar petani, maka akan mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan biji sawi, lalang di antara gandum, pembajak di sawah, penabur benih, dan sebagainya. Kalau berhadapan dengan pendengar nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat, jala, dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Apakah A, perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan? Atau perumpamaan adalah daya imajinasi seseorang? Atau perumpamaan itu adalah kemampuan untuk memproyeksikan harapan dengan kenyataan? Atau yang D, perumpamaan adalah penyampaian lisan dan tulisan mengenai sesuatu hal? Yang mana Bapak Ibu Guru? Iya, tentu yang A ya, karena memang ini adalah gaya dalam Yesus mewartakan kerajaan Allah ya, melalui perumpamaan, karena supaya memang perumpamaan itu mudah dipahami oleh para pendengarnya. Jadi bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan saja, tapi memang supaya semakin mudah dipahami, maka menggunakan audiennya siapa ya. Kalau petani ya menggunakan perumpamaan-perumpamaan mengenai yang berhubungan dengan petani, nelayan ya yang berhubungan dengan nelayan. Oke Bapak Guru, itu ya. Yang berikutnya, beberapa contoh perumpamaan yang digunakan oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah adalah misalnya perumpamaan seorang penabur ada dalam Injil Markus, kemudian perumpamaan tentang benih yang tumbuh itu juga ada di Injil Markus, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ada di Injil Matius bab 14 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang pukat juga ada di Injil Matius, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga ada juga di Injil Matius. Dari contoh perumpamaan tersebut, perumpamaan yang menggambarkan Allah mencintai dan menghendaki semua manusia yang baik dan yang jahat serta tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila orang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi yang baik adalah yang mana? Di antara contoh-contoh perumpamaan tadi, ataukah perumpamaan seorang penabur, atau perumpamaan tentang benih yang tumbuh, atau perumpamaan tentang lalang di antara gandum, atau yang D, perumpamaan tentang pukat? Yang mana Bapak Ibu? Ya tentu ini jawabannya adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum ya, yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 14 24 sampai 30. Demikian Bapak Ibu Guru yang kita coba bahas bersama-sama. Silakan nanti kalau Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload PowerPoint ini, silakan nanti di kolom deskripsi juga ada. Nanti saya cantumkan, tinggal klik saja. Ya, ada beberapa komen yang kirimi saya dong materinya. Silakan tinggal klik saja download di kolom deskripsi. Itu. Jadi saya cantumkan juga kisi-kisi yang kemarin juga saya masukkan ke dalam video sebelumnya. Di situ juga bisa diklik ya, tinggal diklik terus download begitu. Jadi demikian Bapak Ibu Guru ya yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan kita dari awal akhir, sehingga ini kurang lebih sih ada sekitar 17 pertanyaan dari kelima pokok pembahasan atau 5 kisi-kisi yang kemarin tadi saya tunjukkan, dari poin 31 sampai dengan 35
di poin-poin yang disampaikan dalam kisi-kisi oleh Bapak Sekjen di surat edaran kita yang terakhir. Jadi demikian Bapak Ibu Guru, jadi pembelajaran kita. Jadi ini kita sudah membahas 3 atau 5 poin ini. Silakan Bapak Ibu Guru yang merasa kurang puas dengan pembahasan kita atau ada pertanyaan atau ada suggestion ya yang harus kita bahas untuk selanjutnya, karena semakin dekat ya, sekarang sudah sekitar tanggal 20 ya. Ini sebentar lagi kita akan menghadapi pretest. Jadi sedikit-sedikit yang agak sulit ya, nanti yang gampang-gampang, maksudnya kisi-kisi yang gampang, yang tidak ada kaitannya soal ini kutipan kitab suci atau soal ajaran sosial gereja misalkan, atau ensiklik nanti mungkin akan kita lewati. Nanti kita akan bahas yang memang betul-betul menyangkut soal yang menurut saya sulit gitu ya. Oke, demikian Bapak Ibu Guru, sampai ketemu di video selanjutnya di pembahasan materi pretest profesional PPG kita. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Kalau yang suka atau bahwa pembelajaran ini membantu, silakan juga tekan tombol thumbs up. Jangan lupa juga komen ya, kalau misalkan dengan ucapan hanya terima kasih gitu ya, saya juga sudah merasa wah ternyata memang membantu ya gitu. Jadi saya senang juga mendengarnya. Saya selalu membalas setiap komentar-komentar yang dituliskan ya, apresiasinya juga terima kasih. Jadi semoga sih pembelajaran kita sungguh bisa membantu dalam proses persiapan kita untuk PP kita. Demikian Bapak Ibu Guru, sampai ketemu ya di pembahasan ya seri belajar bersama kita soal pretest agama, materi profesional PPG dalam jabatan. Bye bye, sampai ketemu di video berikutnya. God bless.